Marilah kita buka acara ini. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita semua dengan membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berikutnya kata sambutan dari Ketua Umum Masjid Amal akan disampaikan langsung yang terhormat Haji Karsana Agama MM. Kepada beliau waktunya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Agok Saripudin, penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian jamaah Isya Tarawih, Shaim dan Shaimah jamaah Masjid Amal yang kami muliakan. Alhamdulillah kita walaupun di suasana pandemi Covid-19 kita sederhana, sengaja tidak besar-besaran Pak Haji, memang sebetulnya masih dilarang. Tapi insya Allah kita berdoa mudah-mudahan sehat, kita tetap jaga protokol kesehatan demi kita untuk menyemarakkan mengisi bulan suci Ramadan ini supaya tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hikmah daripada peristiwa nuzulul Quran yang malam hari ini kita peringati. Karena itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyempatkan hadir, dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian para jamaah Masjid Amal, bahwa Masjid Amal sudah membentuk panitia amil zakat fitrah. Jadi sudah mulai besok kita sudah standby di sini bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakat fitrahnya dan zakat malnya di masjid ini. Untuk beras 2,5 kg dan uang 25.000, atau sesuai dengan yang kita makan. Kalau makan beras harga 20.000, kalilah berarti 50.000. Kalau harga berasnya 10.000 berarti 25.000. Jadi berasnya itu sesuai dengan beras yang kita makan. Itulah standar yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Bagi Bapak Ibu yang ingin berzakat di masjid ini, kami siap untuk menerima dan menyalurkannya. Termasuk juga infak dan sedekahnya akan kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mari bersama-sama kita simak langsung hikmah peristiwa nuzul Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Agok Saripudin. Waktunya silakan Pak Kiai, diatur saja waktunya, jangan sampai sahur. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa minallahi wa ala millati Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran katsiran thayyiban mubarakan fihi ala hadhil yaumul barakah, amin. Hadzal yaumul ibadah, amin. Hadzal yaumus sa'adah, amin. Di hadzal yaum min nuzulil Quran maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ultuk bina fi ma jarat bihil maqadir wa takbirna bi ahsani tadbir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, syahrul ramadan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirul ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan law ta'lamu ummati ma fi ramadan latamanna an takuna sanatu kullaha ramadan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Hadratal mukarramin al muhtaramun jamaah masjid Masjid Amal, Masya Allah, di kawasan Kebun Bunga Sukarami. Ahibail kiram, Ananda Haji Muhammad Ikrar SPD SMI Data Keruan dari Departemen Agama. Ini teman, ini anak, ini juga kader kami penerus insyaallah.
sering bersama di asrama haji. Malam hari ini izinan kehendak Allah dipertemukan kita di masjid yang mulia ini untuk yang kedua kali kalau nggak salah saya, ya kan? Tapi dulu belum secantik ini. Ini luar biasa ini, masya Allah. Masjidnya megah, mewah. Insya Allah jemaahnya juga mewah. Mewah apanya? Mewah ibadahnya. Amin. Ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah semua kita tercatat sebagai hamba Allah yang beriman. Amin. Hamba yang disayangi oleh Rasulullah. Amin. Yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Nabi cuman katakan kullu ummati yadkhulul jannah. Amin. Kullu ummati yadkhulul jannah. Amin. Semua umatku bakal masuk surga. Amin. Amin. Illa man aba. Oh, lemak nian ngamin kayaknya tu. Semua umatku bakal masuk surga illa man aba, kecuali yang dah galak. Nah, ini yang jadi masalahnya. Yang mana yang galak, mana yang tak galak? Sahabat bertanya, "Qila ma ya'ba ya Rasulullah?" Siapa sih yang tak galak itu? Nabi cuma jawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat dengan sunnahku, dengan ajaranku, ikut bersamaku di surga. Amin. Siapa yang menolak ajaranku, tidak mau menerima sunnahku, dia tidak akan pernah bersama dengan aku di surga. Amin. Makanya mau nak masuk surga itu jangan bersender-sender kamu tuh. Nabi tidak pernah dulu ceramah bersender-sender. Dulu melingkar kalau cawisan dulu. Di taman surganya Rasulullah. Musim ini bersender-sender, jadilah. Ibu bapak saudara, malam ini Allah tentukan kita memperingati peristiwa besar Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW dari Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz. Baitul Izzah baru sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sering kita menanyakan beberapa peristiwa sebelum datang Nabi. Dulu para nabi-nabi terdahulu, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Semua nabi itu dibekali dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat dibekali oleh Allah sengaja untuk menghalau mereka yang melawan hukum Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim terkenal dengan bahasa binatangnya. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman terkenal dengan bisa memindahkan kerajaan Balkis ke tempatnya. Bagaimana Nabi Daud dengan bungkah besi ditaruh dalam tangan, begitu diangkat jadi besi. Itu mukjizat dari Allah, diberikan kepada para nabi terdahulu. Nabi Musa terkenal dengan tongkatnya. Bagaimana Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Di depan laut, di belakang Fir'aun. Tidak ada upaya kecuali menggunakan tongkat sebagai mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Diangkat tongkat, dilempar ke laut. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Blar, belah dua laut. Nyebrang Musa. Fir'aun ngejar. Musa selamat, Fir'aun tenggelam di laut. Karena tongkat Nabi Musa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita merenung sebentar. Kalau Musa dibekali dengan mukjizatnya tongkatnya, sementara Musa sudah meninggal dunia, tinggal ada sejarahnya. Tanyakan di mana tongkat itu sekarang? Masih ada enggak? Kalau masih ada tongkat Nabi Musa, alamak minjamnya, Pak. Minjam sah. Aku nak nyebrang ke Bangka situ, buar. Tak lagi pakai jet oil, pakai kapal, nyebrang, jalan kaki. Tongkat itu hilang. Kalau masih ada tongkat itu, subhanallah, alam muat jalan tol kita Indonesia ni, Pak. Tak payah lagi kawan tu. Lempar sana, lempar sini, jadi jalan tol galau. Tapi tongkat itu hilang seiring dengan hilangnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemana arah ceramah kita malam ini? Mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Mengalahkan tongkat Nabi Musa, mengalahkan mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Itulah Al-Quran yang kita peringati malam ini. Nabi sudah meninggal 14 abad yang lewat, biarin jemaah ziarah ke sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. 14 abad yang lewat Nabi sudah terkubur di sana. Hari ini mukjizatnya masih ada di hadapan kita. Inilah luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang kita jarang menggunakan mukjizat ini.
Tongkat Nabi Musa kalah, mujizat Nabi yang lain kalah, Al-Quran akan menjawab seluruh persoalan hidup. Insya Allah dengan Al-Quran kita jadikan pedoman mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Alhamdulillah. Men kita ni kadang-kadang paling kulhu palak annas. Woi, dengar tak? Paling-paling itulah Pak. Jadilah daripada tidak. Ya kan? Tapi mestinya 6.666 ayat sengaja Allah lempar ke hadapan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman teladan dalam hidup kita. Ini, man kana imamul Quran dakhalal jannah wa man kana ma'mumul Quran dakhalan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, insya Allah dia akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Sebaliknya siapa yang membelakangi Al-Quran, enggak pernah membaca Al-Quran, enggak mau mendengar Al-Quran, alamat dia akan menemukan neraka dunia, lebih lagi neraka di akhirat. Udah jadilah kalau berhenti. Batas itu baik kalau. Ibu bapak saudara, kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada kita dan bagaimana kondisi Nabi kita Muhammad SAW pada waktu itu? 23 tahun Nabi berjuang untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah dengan segala macam ajarannya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Seiring dengan penderitaan Nabi kita Muhammad SAW, menderita luar biasa. Tiada penderitaan kecuali penderitaan yang sungguh sangat luar biasa diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tahun itu disebut dengan Amul Hazni, Amul Faidon, Amul Fitnah, tahun banjir, tahun gajah kelahiran Nabi, Amul Fil, Amul Hazn, tahun duka citanya Rasulullah. Dalam kondisi yang sangat kritis, dia ketakutan dikejar-kejar oleh orang-orang yang melawan hukum Allah, sementara Nabi berada di Gua Hira menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat Jibril dalam ceritanya itu di Gua Hira. Kalau Bapak Ibu umroh pernah melihat gua itu, masih ada sampai sekarang. Bukit terjal, mengerikan, seram. Tapi disitulah Nabi menerima wahyu yang pertama, didatangkan oleh malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Iqra, Muhammad Iqra, Muhammad Iqra, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Langsung turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil 'allamal insana ma. 5 ayat pertama Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ayat yang kami baca di salat Isya tadi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sengaja saya lemparkan ayat itu dalam surat Al-Jumu'ah, bahwa dia Nabi kita Muhammad SAW ba'atsa fil ummiyina rasulah, enggak mampu membaca menulis, tapi dia mampu menyampaikan ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Itulah Al-Quran yang kita terima hari ini. Artinya Bu, Pak, Al-Quran itu bukan turun berdeblak Quran sebuah hari turun ke masjid ini, bukan kertas melayang-layang dari langit sana, tidak. Itu melalui suara malaikat Jibril, direkam oleh telinganya Rasulullah, didengar oleh telinganya, direkam di otaknya. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar, mampu membaca, menghafal, terkumpul di benaknya, di otaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ramadan terkenal dengan bulan yang mulia. 12 bulan yang Allah jadikan inna tashhur isna asyara syahra, dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan, 4 bulan memang mulia. Arba'atun hurum, itulah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tapi kelebihan Ramadan karena kemuliaannya jauh lebih mulia daripada bulan terdahulu. Kemuliaannya adalah dengan turunnya Al-Quran di malam-malam 17 Ramadan. Tidak ditemukan di bulan yang lain. Karena itu Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu bapak saudara-saudara, ketika ayat ini diterima, kita belajar bagaimana perjuangan seorang Khadijah menyambut kedatangan Muhammad Rasulullah, menerima wahyu dalam keadaan menggigil, ketakutan, berat memang.
Sampai-sampai Al-Quran menjelaskan Pak Bu dalam surat Al-Hasyr ya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Al-Quran itu Allah turunkan di atas gunung, Al-Quran Allah turunkan di atas bukit, gunung bukit akan meledak pecah, tidak sanggup menerima ayat Allah. Sementara Nabi kita Muhammad SAW mengalahkan bukit dan gunung. Semuanya diterima seutuhnya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu ibu bapak, dalam bahasa orang Melayu sering kami dengar bahwa nuzul Quran ini adalah jagat tiga ya. Yang pertama, Al-Quran dijulang. Tahu dijulang? Ngerti tidak? Wong Sekayo juga. Dijulang. Dijulang itu budak kecil ditaruh di bawah sini. Kakinya ke depan. Dijulang itu dimuliakan. Kapan itu? Ketika nak bersunat dijulang. Kalau dulu di dusun kami sana nak berbini belaki juga dijulang itu. Dimuliakan. Jadi Al-Quran itu perlu dijulang, diangkat. Aku juga lagi kecil dulu bersunat Pak Ikral. Masih ingat dimandikan di sungai di dusun. Sudah dimandikan di rumah lah nunggu tukang sunat. Sudah dimandikan baru dijulang oleh mamang dulu. Dijulang bawa balik ke rumah. Nah dijulang itulah kita kan di pucuk bau dia Pak. Di dusun diusung dijulangnya nih. Pala kita di pucuk pala dia. Nah balik ke rumah itu dari sungai melewati rumah wong dulu. Rumah itu kebenaran ada juang, tahu juang? Juang kayu di tiang Pak. Sedang dijulang tertok kepala aku kena ini. Kena juang tadi. Belum disunat lah benjol dulu kepala. Begitulah dulu Al-Quran perlu dijulang. Kalau Al-Quran dijulang maka ulamanya pasti akan terbilang. Betul? Kalau Al-Quran dijulang ulama terbilang, insya Allah Sukarami ini akan menjadi negeri yang cemerlang. Oh. Amin. Al-Quran dijulang, Al-Quran diangkat. Bukan hanya dibaca, tapi kita muliakan Al-Quran. Sebagaimana Ramadan menjadi bulan yang mulia karena menerima Al-Quran pada bulan ini. Karena itu bukan hanya peringatan nuzul Quran seperti tahun-tahun kemarin, mari kita galakkan membaca Al-Quran. Ya, semakin mampu membacanya, menerjemahkan, menjadikan kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Buktinya mana? Ibu, bapak, saudara. Bapak, ibu sudah punya anak, punya cucu. Ya, yang ini belum, yang muda-muda nih. Bapak sudah punya anak, berbini, ibu belaki. Dari mana kalau tidak Al-Quran? Kita belaki berbini nih Pak, Bu, bukan kendak kita. Betul? Pikirlah kamu tuh. Bukan kendak kita, bukan karena Facebook, bukan karena BBM. Woi, dengar tak kamu tuh? Bukan karena paksaan wong tua. Tidak. Pertemuan suami istri juga dijawab oleh Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tidak usah jauh-jauh gini ceramah Al-Quran ini. Balik ke rumah begitu. Di antara ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah dalam surat Ar-Rum Allah jelaskan begitu tuh. Bahwa kalian dipasang oleh Allah, berpasang-pasangan atas ketentuan Allah. Pak Ikral dengan bininya bukan kendak dia Pak, bukan kendak wong tuanya. Aku juga dengan bini aku bukan kendak aku Pak. Tapi Allah menentukan. Ini artinya segala sesuatu memang ayat-ayat Allah. Setelah kita renungkan ayat Allah, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara ayat-ayat Allah, Allah jadikan manusia dulunya satu, kemudian berkembang biak banyak-banyak dari tanah. Manusia dari tanah, Nabi Adam, sikok. Lama-lama berkembang biak banyak-banyak sampailah ke Sukarami ini Pak. Dulu cuma sikok, besar tinggi 9 meter badannya tuh Pak. Berjalan sekali melangkah 3 meter. Nabi Adam tuh badan 9 meter. Kenapa? Orang pasti melangkah sepertiga dari tinggi badan. Pasti itu Pak. Ukurlah kamu balik ini. Berapa tinggi kamu? 1,50 m. Kalau tinggi 1,50 m, berjalan paling 50 cm Pak. Awak tengah 2 meter, berjalan 3 meter. Koyak. Benar tak? Dulu satu.
berkembang biak banyak-banyak sampai ke sini. Jadi artinya Pak Bu, kalau dulu Nabi Adam 9 meter, bumi inilah galonya udah pacak nambah lagi, tapi manusia tambah lama tambah banyak. Dak pacak nak 9 meter galo manusia. Kalau 9 meter galo habis dunia ini Pak. Karena itu kita makin lama makin kecil-kecil. Nah. Lama-lama cacingkuk ni. Bumi dah kata lagi. Dulu bumi luas, tanah luas manusia. Kena dia buat rumah. Ini Masya Allah tanah dikit itu 800 juta juga kamu tadi. Ya tak? Dikit itu kenapa manusia makin lama makin banyak? Ini ayat-ayat Allah. Ini tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah. Lalu dipasangnya manusia laki-laki dan perempuan, an khalaqakum min anfusikum azwaja, dipertemukan kalian. Kalau dia bersandar kepada Allah dengan janji Allah pertemuan ini karena Allah, yakinlah Allah sudah siapkan suatu janji dari Allah, litaskunu ilaiha. Kalau pasangan ini memang merujuk kepada perintah Allah, sadar akan ayat Allah, dipastikan litaskunu ilaiha, rumah tangganya akan menemukan sebuah ketenangan. Pasti Pak. Bapak lah kawin Pak. Sudah kalau ya? Sudah belum? Tenang belum? Lah bini tenang apa belum? Kalau belum tenang, bini lagi. Loh janji Allah begitu toh? Wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kalau rumah tanggamu sudah tenang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah jadikan rumah tanggamu cinta dan kasih sayang. Dimulai dengan ketenangan, dimulai dengan ayat-ayat Allah. Betul? Jadi malam ini kita ngaji ayat-ayat Allah. Kalau ibu mudik ke Sekayu besok, kebenaran laki tidak pernah diajak ke dusun, mudik nak riayo, berjalan ke rumah tetangga di dusun tu. Sampai sebelah kamu tu. Jangan katakan laki aku, jangan. Jawab mereka tu. Dia adalah ayat-ayat Allah. Wah. Hoi, dengar tak kamu? Lah iya Pak. Bapak itu juga. Jangan keladasan bebaraan di rumah malam tu. Dia adalah ayat-ayat Allah. Quran. Ayat Allah Quran bukan? Sayang dengan Quran, sayang dengan istri. Hormat dengan Al-Quran, hormat dengan pasangan. Kenapa? Dia adalah ayat-ayat Allah. Laju. Laju. Tenang rumah tangga Pak. Ya kan? Buntu cara buntu, ya dah. Bubuko dikit cara bubuko dikit. Kalau udah berduit ya bubuko banyak. Tidak usah usil lagi no. Inilah hidup. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. Katakan segala sesuatu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hebat memang surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aku sudah berikan nikmat itu kepadamu hai manusia. Sudah Allah berikan, bukan akan kuberikan tapi sudah kuberikan. Itu yang jadi masalah. Awak nikmat sudah diberikan Allah, kadang-kadang manusia banyak tidak bersyukur kepada Allah. Dia merasa bahwa nikmat itu bungkah duit, nikmat itu bungkah mobil, nikmat itu bungkah rumah, tanah, segala macam. Bukan. Itu sudah nomor 18. Yang pertama sekali nikmat yang Allah berikan kepadamu adalah napasmu yang sekarang ini turun naik. Woi, napas kita ini kiri kanan apa naik turun? Mana dokter sini? Ke kiri ke kanan apa naik turun? Ayo. Kalau naik tak turun lagi, mati. Kalau turun tak naik lagi. Itu yang sudah diberikan oleh Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa kamu menghitung berapa nikmat Allah berikan kepadamu. Dulu, Bu. Woi, Bu. Pak. Dulu anak-anak budak kecil-kecil ini nak, kalau nak tidur tu bacaan, nak yo. Diajari bacaan tu ngapa? Memang Quran mengajarkan seperti itu. Nak tidur tu nak bacaan, napas tu belum tentu bertemu lagi dengan ruh, dengan jasad itu. Jadi bacaan apa mak? Bismikallahumma ahya wa amut. Rami-rami ayo. Bismikallahumma ahya wa amut. Baru nak pelak tidur.
Bangun tidur nak Abu bacaan. Abu bacaan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Begitu tertib hidup itu, Pak. Dulu diajari orang tua model itu dulu. Mak ini belum tidur HP, bangun tidur cari. Benar apa betul? Rupanya bukan budak kecil ke rumah jalan melok pula. Ya Allah, apa HP itu baca nahan nyawa gitu. Ini kan ajaran. Karena itu dengan banyak kita membaca Al-Quran, insya Allah akan menemukan jawaban apa itu hidup ini yang sebenarnya. Kita sedang berada di sebuah pulau. Pulau ini bernama dunia. Di pulau yang bernama dunia ini banyak benua di dalamnya. Ada Amerika, Eropa, Asia. Ada benua Asia dalam dunia ini, Pak. Di Asia itu ada banyak negara. Ada Filipina, ada Malaysia, ada Jepang, ada Thailand. Ada sebuah negara bernama Negara Republik Indonesia. Di mana itu? Di benua Asia. Ribuan pulau di Indonesia nih, Pak. Ada satu pulau bernama Pulau Sumatera. Dari ujung utara sampai ke selatan ada provinsi Sumatera Selatan. Di provinsi ini ada sebuah kota. Yang di kota itu banyak pempek. Kota itu namanya Kota Palembang. Di sebelah mana ini? Selatan, utara ini ya. Sebelah selatan ini ya. Sebelah selatan Palembang itu ada Jalan Kolonel Barlian. Ada kecamatan yang bernama Kecamatan Sukarami. Tidak jauh dari kantor camat itu ada masjid. Masjid itu nama Masjid Amal. Di sini kita sekarang. Betul? Berapa lama? Ayo, berapa lama tinggal di Sukarami ini? Ayo. Hah? Nabi cuma jelaskan, Pak Bu, wahai umatku, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku yang tinggal di Sukarami itu, umat Nabi kalau kan? Baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Nabi 63. Ini belah sini pecahnya 70 kalau ini. Maksudnya mula 70 berejo, Pak. Nah 70 masih tamtu main gap. Coba kenal lah. Aku lah 74 ini, Pak. 74 tahun ya tegak sini. Teganya nih anak ikral nyuruh aku imam dari awal sampai habis. Kebui mulut ini. Ya dah. 74, Pak. Kalau ditanya di mana kebahagiaan hidup? Kalau bagi aku, Pak, pribadi ini, kebahagiaan saya bukan karena rezeki yang ada, tidak. Ketika mereka sedang menunggu, lagi bawa mobil, Pak Kiai, di mana sekarang? Di jalan. Ketika mereka menunggu kedatangan kita untuk menyampaikan ceramah, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Sampai hari ini, alhamdulillah umur 74 ini, Pak, belum masih mau mobil dewek. Nggak kati supir-supiran. Aku udah galak dijemput-jemput betakoan itu, Pak. Ya ada kadang kami tak besar geningan, Pak. Yang telepon lagi lain. Tidak jawab, alhamdulillah. Ya, landas gitu. Mungkin kita ketemu di sini, kaget di akhirat ketemu lagi. Amin. Ketemu di sini, ketemu di surga. Amin. Cari aku kaget di surga. Di mana kayak aku? Nah bertemu tak kaget? Insya Allah kita ketemu. Amin ya Rabbal. Pertemuan ini pun Bapak Ibu Saudara, Al-Quran menjawab. Apa jawab Al-Quran? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Surat itu bernama surat Az-Zumar. Az-Zumar ini, Pak, rombongan-rombongan. Jadi kita nih di Palembang, di dunia ini partai, rombongan. Kementerian Agama ini ada rombongan. Mereka berombongan juga, Pak. Cuman dihimpun menurut ayat ini 4 kategori. Yang pertama rombongan kiai. Kiai ini, Pak, sedunia nih kumpul galon. Ada kiai benar, ada kiai tidak benar. Ada kiai proposal, ada kiai tidak kumpul. Memang kiai galon. Sampai depan pintu surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka rombongan-rombongan menuju pintu surga. Tuh. Ini bukan mulut aku, Pak, Quran kita ngomong.
Itu nih ceramah-ceramanian bukan main-main ini. Dengar bayu dah, dengar sudah kamu. Ya dah. Coba buka Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Ayat pertama tadi rombongan-rombongan menuju pintu neraka. Dah kata gitu di sini percaya. Amin. Wong lain galau. Rupanya nak masuk neraka itu berombongan juga, Pak. Pintu neraka tertutup, dibukanya dengan kepalanya. Kepalanya pecah, pintu tidak terbuka. Bercepat nak masuk neraka rupanya. Nah, rombongan nama surga lain lagi, pintu udah terbuka duluan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika rombongan-rombongan akan ke pintu surga, disambut oleh malaikat hatta idza ja'uha wa futihat sabwabuha wa qala lahum khazanatuha salam. Masya Allah, disambut dengan ucapan salam oleh malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah kamu hai orang-orang beriman ke dalam surga ini selama-lamanya. Amin. Masuk galau, Bu. Alhamdulillah. Cuma ingat tadi 4 rombongan. Rombongan pertama nak masuk surga dulu, rombongan kiai, Pak. Pintu surga. Segala kiai ngumpul. Jenguk ada Zainuddin MZ di situ ya. Ada Jepri Al-Bukhari. Ada Kiai Gomri. Ada dah lo, aku jenguk dari jauh. Memang masuk rombongan kiai juga, cuma aku jenguk dari jauh lah, jelas kamu aja. Kalau tak ubah ini. Rupanya kiai nak dulu masuk surga, Pak. Benar dia. Ya Allah ya Rob, yang wajar masuk surga kami kiai ulama ni. Kalau tak kami ngajari mereka, tak mungkin mereka kumpul di surga. Benar juga, Pak. Ngotot singanya. Jadi jemaah yang hadir malam ini mana wongnya? Yang tidak sender mana tidak sender? Nah yang itu nah. Jadi rombongan kiai, rombongan jemaah, rombongan marbot, rombongan hartawan lagi dermawan yang masuk surga. Rombongan jemaah di depan. Protes dia. Ngapa dia berani protes? Dia baca Al-Quran. Dalam surat Yasin ditemukan, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Hari itu Allah enggak zalim, hari itu Allah adil. Menanyakan keadilan Allah, maka jemaah ini protes. Ya Allah ya Rob, kaget dulu kiai itu masuk surga. Ngapa? Kami yang masuk surga dulu. Ya, memang benar gitu kiai ulama kalau benar kiai. Cuman mun dia dewek datang ke masjid megang mic ngomong dewek kami tidak datang, gila itu namanya. Benar tak? Nah, makanya pada galak melo tadi, lah ngomong galak kamu balain dah. Akhirnya mundur kiai. Mundur, Pak. Yang bakal duluan yang depan ini no. Benar yang tak bersender-sender itu. Kami pinggang sakit, baru banyak aqua lagi tidak sempat diminum malam itu. Jadi kami duluan masuk surga. Rombongan jemaah yang mendengar ini nak masuk surga duluan. Ini dalil ayat ini, Pak. Lalu begitu dia nak masuk, baru nak melangkah, datang pula rombongan lain, banyak pula. Apa dia? Kamu nak dulu? Ya Allah ya Rob, kaget dulu dia. Dia cuma jemaah, cuma dengar baik. Terus kamu rombongan siapa? Kami rombongan marbot, pengurus masjid. Ada ikrar, ada segala macam. Mana marbot masjid ini? Iya tak main-main, Pak. Gawe dia menarikan tempat duduk, nyuci masjid, ngurusin mik segala macam. Nah, beduk itu marbot itu. Nyapu, marbot, Pak. Kita ini kan cuma datang dengar, Pak. Marbot diutamakan Allah. Mana wongnya? Iya tak main-main, Pak. Marbot kalau 5 ekor, 2 ekor marbot sikok masjid, hitunglah masjid dunia ini berapa? Rombongan marbot banyak. Nah, ini marbot. Kami ngurus masjid, kami yang menyiapkan, kami segala macam. Kamu cuma datang dengar baik. Allah kan adil. Ya Allah tunjukkan keadilan-Mu ya Allah. Benar dia jemaah cuma dia datang baik. Kami nih yang ngurus masjid. Benar nian, Pak. Akhirnya rombongan marbot masuk. Ngalahkan kiai. Ya benar. Mana marbot? Kiai mundur. Apalagi kamu minggir dulu. Marbot, Pak. Cuman marbot waras. Ada juga marbot tak waras, Pak. Saya pernah di Masjid Istiqlal Jakarta, Pak. Benar. Waktu itu mendatangi Imam besar Masjidil Haram, Masjid Taqwa siapa namanya? Masjid Istiqlal. Dari rumah. Dari Palembang,
Lagi apa Pak? Pak Kiai minta maaf, tolong saksikan kenapa kebenaran Pak Kiai datang. Ada apa? Kami sedang mereformasi marbot. Oh, marbot direformasi juga. Jadi gimana? Ini perlu diganti semua. Apa dia? Rupanya banyak ingan yang tidak waras. Dia pakai gamis inilah, kantongnya besar. Duit celengan Istiqlal, bukan celengan model-model kamu 2000 ini. Belum ombok mak gunung Pak. Tumpuk gunung, Pak Gunung lihat. Jadi dia nemukan ribuan, ratusan itu kan. Keliling marbot yang 9. Rupanya sampai nyusun, sampai ini juga loh. Diintipnya oleh masjid. Nah, gila ini. Jadi maksud aku bukan marbot itu. Ada dia balik senang Jumat celengan dikorek-koreknya. Itu kan marbot gila namanya. Marbot itu sementara mengharapkan lillahi ta'ala, insya Allah. Cuman kedua nak mikir pula, jangan setalaan. Mati marbot tadi makan. Ibu bapak saudara-saudara, begitu hebatnya Al-Quran menjelaskan. Kiai mundur, yang ngurus masjid, yang dengar ceramah mundur, marbot nak masuk. Barulah anak ladas marbot ini. Nah, kami duluan masuk. Baru melangkah ditarik uang dari belakang. Woi, bot, hidup. Baru marbot dulu. Jadi marbot ditarik, lagi dulu bot. Kau tu jadi apa? Marbot, baru marbot. Jadi rombongan kami yang duluan. Siapa kamu? Nih, belagak-belagak besar tinggi galau, bajunya bagus-bagus galau. Siapa? Inilah hartawan lagi dermawan. Ini namanya masuk surga. Ya benar. Jadi dalam dalil ayat ini bahwa benar Pak, hartawan, dermawan itu yang masuk surga duluan. Mana orangnya? Mana? Itulah ya. Setiap kampung Pak pasti ada. Kiai pasti ada, marbot pasti ada, jemaah yang galak dengar ini pasti ada, yang hartawan, dermawan itu pasti ada Pak. Betul apa benar? Nih, hartawan, dermawan bakal masuk surga duluan. As-sahiyu qaribu minallah. As-sahiyu qaribu minan nar. As-sahiyu ba'idu minan nar. Orang-orang pemurah, hartawan, dermawan dekat dengan Allah. Amin. Hartawan, dermawan dekat dengan manusia. Amin. Hartawan, dermawan jauh dari neraka. Amin. Jelas itu hadis. Jadi hartawan ini disebut as-sahiyu, sering memberi. Apalagi kepentingan agama. Man bana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid di dunia ini akan dibangunkan istana di surga. Amin. Nah, kamu siapa yang bangun masjid ini? Dulu dak sebelaga ini. Tidak ada main-main aku Pak. Siapa yang bangun masjid di dunia akan dibangun Allah istana di surga. Siap-siaplah kamu. Aku nak melok di emper jadilah. Benar. Cuma yang jadi masalahnya ini bukan sikap uang ya. Hah? Swadaya masyarakat. Nah, jingok pula siapa yang banyak. Yang banyak dulu Pak. Depan kali dia. Yang kampungan 2000 ngisi celengan masuk juga, cuma jauh sana Pak. Ya kan? Jadi dia di depan. Anu hartawan lagi dermawan, walaupun tak sepenuhnya masih, tapi di depan tempat AC, VIP. Model 2000 berjemur sana Pak. Oh lah berkipas. Jadi mari dengan peringatan nuzul Quran ini bukan hanya memperingati turunnya Al-Quran, sudahkah Al-Quran itu membekas dalam diri kita? Sekali lagi Al-Quran itu perlu dijulang, insya Allah ulama terbilang dan Sukarami akan menjadi cemerlang. Kenapa ulama terbilang? Menurut hitungan aku Pak Ikral, tahun ini 2000 kemarin 12 kiai lah mati. Palembang. Mulai dari Taufik Asnoi, Zainal Abidin Hanif, Isman Haris, Umar Said, Usman Said, ya. Kemudian Kiai Mudaris, Husni Tamrin, mana lagi? Taufik Asnoi yang pertama. Yang jadi masalah itu hampir galau-galaunya aku galau ngimami jenazah itu. Profesor Jalaluddin. Nangis juga Pak sambil ngimami, ya Allah. Siapa pula ngimami aku nih kayak gitu. Mati juga enggak urung Pak. Ya, maksud saya ya, artinya kalau ulama terbilang mulai sekarang kita itu kenangan-kenangan para ulama terdahulu.
Itu yang dibilang, dihitung. Gimana Kiai Merogan sampai hari ini kenal apa tidak? Kenal tak Kiai Merogan? Syekh Abdul Samad Al-Palembani katanya, ziarah di sana. Tiap hari wong ziarah di sana. Ini jawaban Al-Quran. Inna nahnu nahyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Surat apa itu? Ayat berapa itu? Aduh Kiai. Coba rame-rame. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah hidupkan orang-orang mati dan dia membawa catatan kepada Allah, catatan hidupnya. Lalu apa lagi? Wa asarahum, dia akan meninggalkan bekas-bekas hidupnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu, yang sudah tercatat di buku induk Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi kita mati kakek dihidupkan Allah kembali, membawa catatan kita apa yang kita lakukan selama tinggal di muka bumi ini. Manu hitungan banyak baca Quran, manu hitungan banyak berbuat tidak baik. Semua akan tercatat. Nah ngeri ini percaya. Balik kita ngaji BG. Begitulah kita. Mau tidak mau itu pasti. Allah hidupkan, membawa catatan. Kalau catatan baik, alhamdulillah. Kalau catatan maksiat, na'udzubillah. Lalu bekas hidup. Siapapun dia meninggal pasti meninggalkan bekas hidup. Siapa mati? Si Anu. Yang mana? Si Anu no. Yang galak ngurusin masjid, yang galak ngaji. Mana budak ngaji sini? Siapa mati? Bangun. Haji. Ya mati juga kaget. Yang ngurusin masjid, bekas ngurus masjid. Siapa meninggal? Pak Haji Ikral umpamanya. Ya mati juga Pak. Apa gawe dia? Bekas hidupnya. Semua akan tercatat, tidak pernah dilupakan oleh semua orang. Ini jawaban Al-Quran tentang kehidupan manusia. Suka tidak suka, itu pasti terjadi. Siapa si Anu kenapa mati? Yang mana? Udah tahu, udah kenal kan semayang galak memang itu. Gawe main gap tuh lah berhari-hari. Ini bekas hidup, tidak main-main Pak. Jadi tidak satu ayat pun yang bisa dibantah Al-Quran. Semua akan menjawab kehidupan kita. Apalagi surat Yasin. Sekali-sekali Bu hafalkan Yasin. Mohon maaf Pak ya Bu, ini bukan promosi. Kalau di dusun kami sana, di Burai sana Pak, tidak kati lagi buku Yasin itu. Malu megang buku Yasin. Sudah hafal di sini kalau Pak. Satu komando sudah. Apalagi orang mati segala macam. Tidak kati lagi buku Yasin itu. Malu kita menyinggung Yasin, orang lain tak nyinggung kalau udah hafal kan, satu komando ikuti oleh bersama-sama. Dari kecil lah hafal surat Yasin. Itu paling tidak menurut saya mencintai Al-Quran minimal Yasin. Yasin itu adalah qalbul Quran. Yasin juga pasti menjawab segala macam bentuk kehidupan. Hari ini kita diributkan oleh penyakit segala macam. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah kamu tidak tahu dulu mereka pernah dibinasakan oleh Allah? Kalimat qurunihim qaf ra nun. Kalau qaf di atas qa, ra di atas ra, nun di atas na. Jamaknya qurunihim. Allah membinasakan mereka-mereka yang melawan hukum Allah. Tidak tahu ngapa jadi sebutan penyakit corona sekarang. Dari mana asal muasalnya? Padahal tafsirnya begitu tuh. Ini aneh juga ini, dari mana sumbernya disebut itu. Oh ternyata Yasin sudah menjawab. Jadi paling tidak jangan coba-coba kita melawan hukum Allah. Akibatnya apa? Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Kamu akan dihimpun Allah, dihadirkan oleh Allah, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kamu. Kita bertemu dengan Allah bukan nanya bagaimana kondisimu. Bertemu dengan Allah bukan nanya apa pangkat jabatanmu. Tidak, mana amal ibadahmu, mana perbuatan baikmu. Kita akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita memperingati nuzulul Quran. Bukan hanya sekedar peringatan turunnya tahun berapa, kapannya, tapi sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita? Semua akan menjawab. Dan karena itu saya cuma memesankan ke Bapak Ibu Saudara, mari upayakan menghafal surat Yasin paling tidak. Coba kita mulai Bu. Ayo Bu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sambung. Ala siratim mustaqim. Udah, stop. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun.
Ayo. Coba. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun hum lahum fiha salamun qawlan min rabbir rahim. Itu golongan orang-orang yang masuk surga. Ada ancaman azab, ada kenikmatan diberikan Allah, ditonton, diberikan petunjuk dalam surat Yasin. Semua akan terjawab. Yasin itu ada mubin 7 kali, Pak. Ujung ayatnya. Mubin itu nyata, jelas. Siapa yang mengatakan nyata, jelas, tak terbantahkan, pasti. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Orang-orang yang dolal, sesat itu nyata. Wa ma 'allamnahu asy-syira ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum. Apal kalau Quran ini nyata maksudnya, enggak bisa dibohongi. Jelas, tinggal kita mau atau tidak mempelajari Al-Quran, minimal membacanya. Syukur-syukur kalau Yasin juga di luar kepala. Alhamdulillah. Aku lagi kecil dulu Pak di dusun gawe aku ngadang layangan, tahu layangan? Adang layangan di ujung dusun Blaulu. Angin ngadap pulu. Harga layangan itu waktu itu berapa ya cuman? Pokoknya kapan dapat layangan dapat duit. Tunggu layangan. Di ujung dusun itu Pak ada rumah laburo ditinggali oleh wong dua gawinya ngajar ngaji. Setiap ngadang layangan itu habis sholat asar. Jam 4 mulai ngadang. Kapan didengarkan di bawah rumah wong ini? Dengarkan. Laki bini itu maju Yasin, maju tahlil. Terus berdoa. Terus tiap hari. Hari ini gue penasaran. Setahu aku maju Yasin, maju tahlil ini mau mati ya dah. Ini tiap habis asar maju Yasin, maju tahlil. Aku datang ya rumahnya. Memang aku lagi kecil dulu nakal juga Pak Irwan. Selalu kepengen tahu dia dan. Mang, wah. Ngapalah kamu nih tiap habis asar maju Yasin, maju tahlil. Setahu aku maju Yasin, maju tahlil. Malam Jumat mau mati. Apa jawab dia? Iya, cuma kami ini anak dah kati, 2 laki bini inilah. Jadi kami banyak maca Yasin, maca tahlil, kami mati kaget belum tentu dibacakan Yasin. Ya mau mana ngajak maca Yasin, Pak, buntu. Benar juga. Jadi kalau kami mati kaget dak kati maca Yasin, maca tahlil, pergilah Yasin kami lah banyak. Itu masalah. Kita sekarang ini terbalik. Kita maju Yasin ke rumah mati, betul? Kita nolong arwah almarhum itu Pak, agar ini mendapat pahala untuk almarhumah. Kita nolong dia dengan baca Yasin, taruhlah hadiah kita itu. Kita nolong, waktunya kita udah ganti. Puji malaikat, kau pernah ada baca Yasin tiap malam Jumat? Untuk apa? Ya nolong mati. Ya punya kau mana? Ini masalah Pak. Tak main-main. Jadi sambil puasa ni lah, sore-sore maju Yasin, sambil nunggu buka. Itu jelas milik kita. Pahalanya kan punya kita. Malam Jumat nolong, dinjuk buku Yasin pula. Belum buku Yasin di rumah. Tiap malam Jumat dinjuk buku Yasin. Dibaca tidak. Ini masalahnya. Karena itu dengan peringatan nuzul Quran minimal membuka hati kembali. Untuk membaca Al-Quran, untuk membesarkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Minimal. Nabi katakan khairun nas. Orang-orang yang manusia yang terbaik adalah man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Belajar Al-Quran dan mengilmui Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran itu tahu dengan ayatnya, dengan hurufnya yang bagus, apalagi mampu menerjemahkannya, itu nyambung, Pak. Orang imam di depan kita tahu yang dibacanya apa. Apalagi imam Masjidil Haram itu. Aqimu sufakum wa atadil Allahu Akbar. Merinding dulu. Mikrofonnya bagus, sedunia kati lawan itu. Untunglah malam ini bagus juga nih. Dia baca Fatihah Imam Malik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jutaan manusia itu. Mik ini pecah suara kekumbang di Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman sudah sekarang yang terkenal Syekh Al-Bandar Al-Balela. Itu luar biasa, nangis nian gitu Pak. Ngerti dengan ayat dibaca nangis, gak ngerti juga nangis. Nangis itu melok-melok rupanya. Kalau kita ngerti tambah nangis. Habis walad dolin dia nyambung coba.
ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Baju gitu, baju matu gitu. Bacaannya bagus, ayatnya bagus, suaranya Masya Allah. Rupanya ngato gitu dia nih, imam ini. Ayat yang dibaca tuh, wa man nu'ammirhu nunakisu fil kafala kilun. Siapa yang umurnya dipanjangkan Allah, kehidupannya dikembalikan seperti semula. Kalau dulu berjalan tak baca, begitulah tua berjalan tak baca juga. Benar tak? Jadi gitulah tua-tua nih Pak, balik ke cak budak pula lagi. Yang keadasan kamu ketuaan itu. Karena itu umur tuh bagusnya 70 tuh lah. 80 mati bagus, 90, 100, 120 ada Pak Ikral tahun dulu 120 jemaah gitu tuh. Dah 120 nak pergi haji, dah keluar kepala, keluar kaki di mana, dah terkeruan. Kelas 120. Maksud aku tuh mulai 120 tuh panjang gino. Ringamu nyingok gitu. Kalau kelamu nyai ini dah mati. Wong lain lah mati kalau. Jadi yang lemahnya model-model kamu nih mati. Jangan banyak gitu. Masya Allah. Jadi ayat ini memberikan singgungan tajam. Siapa yang umurnya panjang, nikmat hidupnya semakin lama semakin berkurang. Dulu pempek makan pempek rebus ladas. Mula tua gigi dak katik lagi. Walaupun ada gigi palsu, mun gigi palsu melok pempek rebus, acak tetelan. Gigi longgar, pempek kecil lah. Akhirnya gigi dilepas ke nyoba. Galang-galang, nyingok cucu makan pempek rebus. Pempek rebus, sagu galo-galo, iwak dak kati. Direbus oleh bini, udah nak sekolah. Jadilah pokoknya makan pempek. Jadi cucu makan pempek begasak, pempek rebus. Walaupun dak kati ikan, bercukup aja. Dia ini ngawasi baik. Ah, itu malah keladas kalau makan pempek. Minta cung sih kok. Sudah layai gigi dak kati. Karena dipaksa dinyuruh oleh cucu. Ayah yang meledak jadi urung. Pempek rebus sebesar ini nah. Kami nak pergi sekolah aja cucu. Sudah ninggal ke pempek sebesar itu. Cucu pergi sekolah, Yai makan pempek. Pempek masuk mulut. Sampai dalam mulut, julak ke kanan, lari ke kiri. Julak ke kiri, lari ke kanan. Kalau gigi dah ganti lagi, julak-julakan. Ya, kanyal konyel. Jam 8 cucu pergi sekolah. Jam 12 cucung lah balik sekolah. Makan apa Yai? Kamu minta Yai? Apa kata? Pempek tadi lah cucung. Ya Allah Yai, kami lah balik sekolah masih kanyal konyol. Jadi dia tegok lah Yai, ringam kami nyingoknya. Tegoknya nih ya. Kapan tegok nyangkut sini lah. Kapan nyangkut langsung cucung itu. Bah, gebuk bol pempek keluar. Woi, ngerti tak? Dari jam 8 sampai jam 12, tidak galak masuk mulut rupanya. Itulah membuktikan bahwa kenikmatan hidup semakin lama semakin berkurang. Itulah nasihat Al-Quran yang wajib kita terima. Insya Allah sekali lagi, bukan hanya membacanya, menghafalnya, mentadaburnya, tidak. Tapi paling tidak, mampukah kita mengikuti kehidupan sebagaimana diajarkan oleh Nabi, oleh Al-Quran, di bawah bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat, dikit lagi ya. Satu surah yang orang menerima Al-Quran di zaman di Rasulullah di Madinah. Dari 114 surah dalam Al-Quran, Al-Fatihah sampai ke An-Nas ya. Satu surah yang membuat masyarakat Madinah dongkol dengan surah ini. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan bagaimana musuh Nabi kita Muhammad SAW. Surat apa? Surat Al-Masad. Tabbat yada abi lahabil ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran zatal haq wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Itu surat Al-Masad, ada kadang-kadang disebut dengan surat Abu Lahab. Abu Lahab itu musuh buyutan Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan Abu Jahal, mamangnya dewek tapi musuhnya. Ada nama Abu Lahab sini? Mana orangnya nih? Abu Jahal benci dengan Abu Lahab, geram orang-orang Madinah. Sampai-sampai Nabi sholat di Madinah, yang diajarkan oleh Nabi zikir sebagaimana kita, la ilaha illallah daulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Habis sholat ya. Sementara yang siko itu tidak, bukan itu dibacanya, maca tabat rupanya. Geram dengan Abu Lahab.
tabbat yada abil habi wa tab ma aghna anhu ma'luhu. Rupanya saking geramnya dia ini megang dalam tangannya ini ada koral sebesar teluk. Geram. Maksudnya kalau masih ada Abu Lahab itu kencang habis-habisan karena musuh Nabi. Jadi wirid dia cuma tabbat yada abil habi wa tab ma aghna anhu, lama-lama hancur rupanya. Batu koral ini oleh karena geram tadi didengar ya Rasulullah, kau baca apa? Iya Rasulullah, aku geramnya dengan Abu Lahab itu, bencinian aku. Kalau bangsa masih ada peratokan sama dengan batu koral ini. Nabi cuma senyum, jangan itu, jangan lagi kau bacakan itu, biarlah itu sudah berlalu. Tapi paling tidak catatan dalam hidupmu bahwa musuh agama ini, musuh Rasulullah adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu orang dulu bencinya dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab sampai segitunya Pak, hancur batu koral itu di genggaman tangannya. Nah inilah salah satu hadis yang dhaif mengatakan bahwa kecuali ketika dalam sholat sunat tarawih dan sholat sunat yang lainnya itu nggak masalah dibacakan surat itu. Tapi sebaiknya di surat-surat yang lain ketika fardu yang wajib tolong ditinggalkan dulu, karena kesan surat ini banyak membicarakan bagaimana musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kami tahu diri juga kita ini cuma sahur. Kalau aku di Pangkalan Balai malam dulu, tahun dulu Pak, itu tarawih, isya tarawih, nuzulul Quran, terus jam 12 iktikaf hafalan Quran sampai sahur Pak dulu. Itu di luar masjid itu kawa duiko nasi minyak untuk makan sahur. Udah tahu malam ini ada apa nih? Maksud aku semangat Ramadan Pak, semangat nuzulul Quran, semangat mengkaji ilmu agama agar kita mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup cuman batas ini, manfaatkan momen Ramadan ini walaupun dalam keadaan sulit kata Pak ini tadi, tapi yakinlah, sering kami sampaikan bahwa badai pasti berlalu. Amin. Musibah itu pasti berlalu. Kita hampir meninggalkan perintah Allah, hampir. Duribat alaihimul dhillah ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan terhina manusia kalau memutuskan hubungan dengan Allah. Lebih terhina memutuskan dengan hubungan dengan sesama manusia. Tahun kemarin hampir kita memutuskan hubungan dengan Allah. Betul? Hampir memutuskan hubungan dengan sama manusia. Kita sudah sedikit hampir melawan hukum Allah. Karena itu dengan semangat Ramadan, semangat protokol kesehatan, silakan ya. 3M, masker, jaga jarak, apa lagi? Mencuci tangan. Oke. Ingat seorang penyair lagu dulu, lagu wajib Indonesia ini, W.R. Supratman. Lagunya lagu apa? Indonesia Raya. Apa katanya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Wajib itu Pak. Apa yang kau bangun dulu? Jiwamu. Bangun jiwamu, semangatmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Baru kau bangun badanmu, kau jaga 3M. Itulah Indonesia Raya. Cuman jangan sibuk pakai masker, semayang tidak. Itu yang jadi masalah tuh Pak. Baru nyambung kamu nih. Ada kadang-kadang Pak betakoan ya. Salaman lagi tidak galau, tutupan semayang tidak. Kemana sambungannya ini? Ya kan? Tidak nyambung namanya. Jadi yang benar bangun jiwamu, serahkan dirimu kepada Allah, kau baru pelihara kesehatanmu. Sehatkah kita, matikah kita, hidupkah kita, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo katakan, saya datang dari Allah. Amin. Saya sedang berada di bumi Allah. Amin. Suka tidak suka, mau tidak mau, saya akan kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warzuqna fa innaka khairur raziqin,
wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna ala dinika dinin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan, barikillahumma lana fi syahri ramadan. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Barakallahu lakum fi kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan pembacaan doa tadi maka berlalu sudah rangkaian acara kita memperingati nuzul Quran kepada Bapak Kiai Haji Ago Saripudin. Ucapkan terima kasih. Mari acara kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada duka cita dari RT 15 ya. Namanya tadi Pak lupa saya. Dari RT 15 itu dari Pak Somim tadi memberikan tahu Sutri. Ya, yang bernama almarhum Sutri RT 15 telah meninggal dunia. Itu barusan tadi berita dari Bapak Somim. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampun semua dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau di aku tuh ada kan? Nah, aku masuk situ juga. Aku sih aku baca mana? Udah, ini udah tahu. Aku udah tahu.